melalui tangga yang sangat panjang di tangga rumah Taeyong. Tanganku mencengkeram pegangan tangga dengan erat saat aku hampir sampai di ujung. Saat kakiku menginjak lantai kayu, aku benar-benar kehabisan nafas. Suara pelan-pelan di dapur menarik perhatianku dan mendengar suara suami yang jelas. Aku maju mendekati tempat tidur itu berasal. Tempat suara itu berasal jantungku berdetak cepat. Dari pantulan pintu, aku memperhatikan posisinya. Dia berdiri di dekat meja marmer, lengan disilangkan dengan tegang. Sosoknya mengenakan kemeja dan celana panjang hitam formal, pengganti yang pas untuk bagian renang yang baru saja dikenakannya. Tetesan air jatuh dari rambutnya yang kering. Dia tampak sangat belajar dan aku akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menatapnya jika saja suara suami tak menyadarkanku dari lamunanku. Semuanya baik saja, dia memberiku informasi yang relevan. Taeyong menatap suami dengan ekspresi bosan, mendesaknya untuk melanjutkan. Kenapa ini penting sih? Kok juga tidak senang saat aku bilang sedang hamil? Suami membuskan nafas dan mengalihkan fokusnya dari jas hijau yang sedang dibuatnya, lalu menoleh ke Taeyong. Dia meniru ekspresi Taeyong dan menjalankan tangan di dada. Kakiku berdarah pelan di lantai mahal dan aku berdiri di ambang pintu dapur besar pada untuk memberitahu mereka berdua tentang kehadiranku. Kedua kepala menoleh ke arahku dan aku tersenyum malu pada mereka berdua. Aku mau pergi kalau kamu tak keberatan, kataku sambil menunggu jawaban dari suami karena aku tahu menatap Taeyong akan menimbulkan kecurigaan. Aku mengucapkan terima kasih padanya dengan sopan dan dengan satu tatapan berani terakhir ke arah Taeyong yang menyaringi. Aku memutar mataku dan berjalan keluar dari dapur. Kunci-kunciku meringkat jari telunjukku berayun maju mundur saat aku menutup pintu di belakangku. Setelah memastikan pintu terkunci, aku melemparkan kunci-kunci itu ke dalam tempat yang telah disediakan. Aku akhirnya dikaruniai kehadiran sahabatku dengan secangkir kopi hangat di antara bibirnya. Ketegangan yang canggung itu masih terasa seperti beberapa hari terakhir dan aku meringis dalam hati. Hai, kataku memberitahunya akan kehadiranku. Dia berbalik dan memberiku senyum lelah. Baru kemudian aku menyadari betapa merah matanya, seolah-olah dia telah kurang tidur selama berhari-hari. Hai, dia menjawab dengan takut-takut menyesap minuman panas tidak banyak secara bertahap. Aku tidak menyangka aku akan pulang secepat ini. Akan aku pergi ke kamarku, aku melihat ayah dan meletakkan cangkir di wastafel, dan sebelum dia benar-benar meninggalkan dapur, aku mencengkeram pergelangan tangannya, memaksanya untuk kembali menatapku. Akhirnya aku berbisik, ada apa? Tolong bicara padaku. Aku
mohon pendekat di situ. Selama bertahun-tahun aku mengenal Airin. Aku terbiasa dengannya menjauh setelah kami bertengkar. Dia tertutup dan sulit untuk dibuka. Trauma masa lalu yang dialaminya selama bertahun-tahun membuatnya memiliki banyak masalah kepercayaan seperti sekarang. Aku menyilangkan kaki dan berbalik menghadapnya sebelum mengambil beberapa tisu dari kotak di meja kopi dan menyerahkannya padanya. Airin tersenyum padaku dengan penuh rasa terima kasih dan aku memberinya waktu untuk menenangkan pikirannya sebelum kami bicara. Dia menangis sekali lagi sebelum bicara. Aku tidak tahu bagaimana cara memulai pembicaraan ini. Dia tertawa datar. Tapi kau harus berjanji padaku, aku tidak akan marah atau membenciku atau mengakhiri persahabatan kita. Karena itu, Airin mengangkat kelingkingnya, menunggu kelingkingku mengunci kelingkingnya. Aku melakukannya tanpa ragu, aku mempercayainya. Aku janji sekarang katakan padaku. Dia mengangguk malu-malu dan kembali mengutak-ngatik barang-barang di sofa. Kebiasaannya yang membuatnya gugup. Apakah kau ingat malam saat kita pergi ke klub? Ya, aku bertemu dengan orang rendahan yang mencoba berhubungan denganku dan tidak mau pergi saat aku menolak. Aku pulang dengan seorang malam itu. Dia menyatakan, oke, jadi kamu ditiduri seorang pria. Aku masih tidak mengerti apa hubungannya itu denganku. Aku membuat kesalahan besar malam itu. Aku janji dan aku tidak bermaksud itu untuk apa yang kamu lakukan. Aku menyalahkannya sebuah metode yang dia gunakan untuk mengulur waktu mengatakan kebenaran. Aku tidur dengannya, pria yang kamu kenal. Aku berdiri dengan cepat menatap temanku dengan tidak percaya. Apa? Kata itu nyaris tidak bisa keluar dari bibirku. Kamu harus mengerti, ya. Aku tidak tahu itu dia sampai apa. Dia bilang kalian bersama setelah kita selesai dan kupikir dia menyukaimu tanpa alasan, jadi aku memberinya nomor teleponmu. Dia mengatakan sesuatu tentang seorang lelaki tua yang memukulinya hingga setengah mati di luar dan bertanya bagaimana kau mengenalnya dan mungkin aku sudah atau belum mengatakan padanya bahwa kau agak menyukai pemilik klub itu. Kalimat terakhir keluar dengan tergesa-gesa seolah-olah mendengarnya lebih cepat akan memperpanjang perasaan pengkhianatan yang tak terelakkan yang membebani hatiku.
Jason, nama belakangnya Flynn, kau tidak salah. Dia berbicara pelan karena dia tahu aku masih sangat marah. Nama yang familiar itu terngiang di kepalaku, tetapi aku tidak ingat di mana aku pernah mendengarnya sebelumnya. Aku minta maaf ya, aku bersumpah akan memberitahumu lebih awal, tapi aku merasa sangat bersalah dan aku tidak ingin kau membenciku. Dia menarik nafas sebelum melanjutkan, jika aku tahu dia melakukan itu padamu, aku tidak akan pernah tidur dengannya. Aku merasa sangat tidak berguna. Aku duduk kembali di kursiku di sebelahnya, meskipun lebih jauh dari gadis itu daripada sebelumnya. Semuanya masih tak masuk akal. Kenapa kau marah padaku? Itu karena alasannya sama sekali berbeda. Wajahnya memerah dan aku menatapnya, mendesaknya untuk terus berbicara. Bagaimana? Aku sedang berkencan dengan seseorang, katanya. Wajahku meringis, ekspresi jijik menguasai wajahku. Jangan bilang kau berkencan dengan bajingan itu. Dia seorang gadis, dia bergumam pelan sekali. Kalau kamu tidak ada di dekatnya, kamu tidak akan mendengarnya. Sedikit semua kemarahan yang sebelumnya aku rasakan hilang sepenuhnya dari tubuhku. Aku terkesiap dan mendorong bahunya pelan. Tidak mungkin. Sambil aku tersenyum malu, rona merah muda menghiasi pipinya, tapi aku tidak berlangsung lama. Maafkan aku, dia bergumam. Seorang merasakan pikiranku. Dia bicara lagi ketika aku pergi dan memberitahu orang tuaku tentang hal itu. Mereka mengusirku. Dia tertawa datar. Jantungku merasa copot dan aku merasakan amarah menggelegak di dalam diriku. Tapi aku tetap tenang dan memilih memeluk sahabatku, membelai rambutnya yang pirang dan lembut. Erin menengok, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Isak tangisnya keluar dari tenggorokannya, dan jika aku bisa menahan rasa sakitnya dan menyimpannya di dalam diriku, aku akan melakukannya. Air mata akan keluar dari mataku juga. Contoh sempurna tentang bagaimana seharusnya kamu tidak menjadi orang tua, tapi aku menyimpan pikiran itu untuk diriku sendiri, terus-menerus membelai rambutnya dengan jari-jariku dalam upaya untuk menenangkan Erin. Lihat aku mengangkat wajahnya dari bauku dan mengusap-ngusap kulit pipinya yang bengkak dengan ibu jariku, menghapus air matanya. Pertama-tama bersetan dengan mereka, semua samar masih tersinggung di bibirnya. Aku menghabiskan beberapa menit berikutnya memeluk sahabatku, menghiburnya seperti yang seharusnya dilakukan ibunya. Aku merasa bangga padanya karena begitu kuat. Aku pasti akan hancur dalam situasi seperti ini.
Apakah kita akan duduk di sini dan menangis sepanjang sore, atau kau akan bercerita tentang gadis yang beruntung itu? Tanyaku, mengubah topik pembicaraan menjadi sesuatu yang lebih ringan. Dia orang yang paling sering menghabiskan malam bersamamu, kuasa, tanyaku menggoda. Ya, dia punya yang terbaik. Tidak, terima kasih, aku tidak ingin tahu. Tawa Eden yang merdu memenuhi ruang yang sunyi, dan aku menonton dengan kagum. Kapan aku bisa bertemu dengannya? Oh sial, ya, bisakah kita bertemu besok? Jika kamu sibuk, aku benar-benar mengerti.